بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita ini ba'da salat maghrib untuk melakukan kegiatan ta'lim. Tema yang kita angkat adalah sabat 'alal haq. Kokoh di atas al-haq. Perlu kita tahu ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hidup di dunia ini harus bersiap-siap dalam menghadapi ujian. Karena memang dunia ini adalah darul ibtila, negeri ibtila, adanya ujian dan ujian, cobaan dan cobaan, fitnah dan fitnah yang akan merintangi setiap manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin hidup tanpa problem, tanpa kekurangan, tanpa kesusahan, semuanya murtah, enak, lezat, banyak duit, ya. Gambarannya seperti itu, gak akan dapat. Tidak akan Anda dapati hidup seperti itu di dunia. Itu adanya di jannah. Tidak ada ibtila dalam jannah. Kalau masih di dunia kaum muslimin, akan selalu orang mendapatkan ujian dan cobaan, rintangan dan halangan, susah payah. Itulah hidup di dunia ini. Di antara bentuk ujian itu ada yang berbentuk kekurangan rezeki, kekurangan panen, kekurangan hasil bumi, kekurangan ini dan itu, kekurangan sandang pangan papan, kemiskinan, itu. Di antaranya juga ujian itu ada kalanya kekayaan, glamor duniawi, kebanyakan duit, itu juga cobaan. Jangan disangka ketika Anda sukses duniawinya, kemudian Anda pasti akan istiqomah di atas al-haq. La. Banyak orang yang jatuh pada kesesatan, kebatilan, kemurkaan, kedurhakaan, kemungkaran dengan sebab banyaknya harta. Itu semua ujian. Apa kita kokoh di atas al-haq, istiqamah di atasnya, atau kita akan na'udzubillahi min dzalik meninggalkan al-haq dikarenakan dua faktor itu, kekurangan dalam harta atau kebanyakan dalam harta. Ujian tersebut ada kalanya yang berbentuk godaan syaitan, syahwat. Ada pula ujian itu yang berbentuk syubhat, sesuatu yang rancu. Ujian itu pasti. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau mengatakan fal fitanu waqi'atun wala budda. Yang namanya fitnah
ujian demi ujian adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh umat manusia. Pasti. Dikarenakan ujian tersebut diantara tujuannya nanti akan kita bacakan ucapan Syekh Ibu Ubaid al-Jabir insyaallah, ada dalam rangka memisahkan antara orang-orang yang betul-betul mukmin dengan orang yang pura-pura dalam beriman. Memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Dipisahkan antara mukminin dengan munafikin. Dipisahkannya antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ujian itu dalam rangka tamyiz, menyaring mana hamba-hamba yang betul-betul beriman dan mana hamba yang pura-pura beriman. Diuji dengan sebuah fitnah, akan terpisahlah mereka. Orang yang beriman hakiki ketika diuji dia akan kokoh di atas al-haq dengan bimbingan-bimbingan para ulama yang terpercaya. Adapun mereka yang hatinya terdapat penyakit, dengan adanya ujian akan tersingkirkan, akan hilang dan akan hanyut dengan fitnah tersebut. Dan dia selama ini berada di atas al-hawa, walaupun dia mengaku sebagai salafi. Tamhis, itu dia. Maka kaum muslimin hidup di dunia ini penuh dengan cobaan dan rintangan. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari penyimpangan. Al-hayyu la yu'manu minal fitan. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari ketergelinciran, tidak aman dari kesesatan, tidak aman dari godaan dan rintangan, hasutan dan tipu daya, tidak aman. Kita sekarang alhamdulillah seperti ini. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan sampai kita mati. Amin. Tetapi selama kita masih hidup harus selalu waspada, waspada, waspada. Kita tidak tahu entah tahun berapa akan muncul fitnah apa yang di saat itu kita akan terhanyut, terbawa arus itu dan kita keluar dari dakwah salafiyah dengan sebab al-hawa. Tidak sukses dalam menghadapi fitnah tersebut. Sudah banyak kaum muslimin dari zaman dulu Allah menguji kaum demi kaum. Sampai hari ini Allah tetap menguji untuk diketahui siapakah yang sadaku, yang benar-benar dalam beriman, dan siapakah yang kadibin, yang dusta. Tamhis, penyaringan secara apa? Alamiah. Allah timpakan sebuah ujian, manakah yang di atas kokoh di atas al-haq dan manakah yang goncang untuk kemudian dia jatuh pada kesesatan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka untuk dibiarkan begitu saja tanpa diuji tatkala mereka mengatakan kami beriman? Artinya siap-siap Allah timpakan ujian. Siap-siap ketika kita mengaku mukmin, siap-siap Allah akan menguji benarkah iman kita. Hakada kaum muslimin rahiman jami'an. Digoda dengan syahwat, digoda dengan syubhat, kokohkah kita di atas al-haq? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh telah kami uji kaum-kaum orang-orang sebelum mereka, yakni sebelum kalian wahai manusia. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu. Maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala la ya'lamanna, akan mengetahui, dan Allah Maha mengetahui. Alladziina shadaqu, orang-orang yang jujur, yang komit, yang istiqamah, yang kokoh dengan adanya ujian itu. Dan juga dengan ujian itu Allah akan mengetahui dan Allah Maha mengetahui
wa la ya'lamanna alladziina kadzabu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala wa la ya'lamanna al-kadzibin, Allah Maha mengetahui orang-orang yang dusta yang selama ini pura-pura dalam beriman, pura-pura ngaku salafi, begitu diuji dengan ini ngeluntung, ngerti ngeluntung Pak? Gulung tikar, tidak lagi di atas al-haq dikarenakan syahwat ataupun syubhat. Ujian itu pasti. Kita mengaku diri kita salafi, siap-siap manhaj Anda akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kokohkah atau hanya sekedar pengakuan belaka yang kemudian akan terhempas dan mengalir bersama bid'ah dan syahwat. Hadirin kaum muslimin, disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan akan kepastian adanya ujian yang akan dihadapi oleh setiap insan. Maka Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaih. Tidaklah Allah membiarkan kalian, wahai kaum mukminin, seperti apa adanya. Tetapi Allah akan menguji kalian liyamizal khabitha minat tayyib, dalam rangka untuk menguji, memisahkan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Itu hal yang pasti. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri, ayat ini kaum muslimin yang tadi kita bacakan dalam surat Al-An'am, ayat yang surat Ali Imran ayat yang 179, menyebutkan bahwasanya kaum mukminin akan diuji dalam rangka memisahkan antara mukminin dan munafikin. Ayat ini berkaitan dengan para sahabat Nabi di kota Madinah yang tercampur dengan kaum munafikin yang ada di waktu itu. Allah uji dengan berbagai macam ujian. Maka dengan ujian-ujian itu akan nampak siapa sahabat Nabi yang kokoh bersama Nabi dan siapakah mereka yang munafikin yang tidak tunduk dengan perintah dan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu seterusnya kaum muslimin. Sehingga mari kita menyiapkan diri dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut, dan hendaknya kita tahu bagaimana cara menghadapi fitnah-fitnah itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk melengkapi dalil yang menunjukkan bahwa manusia akan menghadapi fitnah, ujian-ujian, rintangan-rintangan untuk menunjukkan kekokohan dia adalah hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam menyebutkan datangnya ujian itu sedikit demi sedikit tanpa terasa. Fitnah itu merasuki manusia itu tidak langsung dalam jumlah besar, tetapi pelan masuknya. Fitnah datang bertubi-tubi, terdengar syubhat terus, akhirnya menggerus imannya, dan kemudian dia bersikap dengan sikap yang salah dalam menghadapi fitnah dan hanyut padanya. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi 'ardul hasir. Fitnah dalam ini lebih khusus dalam hal fitnah syubhat, fitnah kebatilan, fitnah kebid'ahan akan masuk ke dalam hati-hati manusia bagaikan seperti tikar, udan, sehelai demi sehelai. Masuknya ke hati manusia itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yang akhirnya orang itu tidak merasa
bahwa dia telah terjangkiti sebuah fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Sehingga fitnah itu tidaklah terasa. Tidak terasa. Ya. Fal fitanu, kata beliau, disebutkan, fa ayyuma qalbin ankaraha, hati siapa saja yang mengingkarinya, maka akan nukitat fi nuktatun bayda, akan tertitik di hati dia satu titik putih. Wa ayyuma qalbin asyrabaha, dan barang siapa yang hatinya, hati siapa saja yang menyerap fitnah itu, hanyut dengan fitnah itu, tergesa-gesa dalam menyikapi fitnah itu, maka akan tertitik titik hitam di hati dia sesuai dengan syubhat-syubhat yang masuk padanya, sampai hati itu menjadi gelap, hitam. Maka Nabi kita menyebutkan hatta ta'udu ala qalbain, sehingga hati manusia terpisah menjadi dua. Hati yang pertama abyadun, hati abyad, hati yang putih. Mithlu safa, seperti safa yang jernih. La tadurruhu fitnatun, yang tidak akan membahayakan fitnah. Madamat samawatul ard, selama adanya langit dan bumi. Wa ukhra, hati yang lainnya yang menyerap fitnah tersebut, ya, kalkuzi mujahiyan, seperti mangkok yang tertutup. Penggambarannya seperti mangkok yang tertutup. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak tahu yang hak itu sebagai hak. Wala yunkiru mungkaran, dia tidak mengingkari kemungkaran, dan dia tidak tahu apa itu mungkar. Illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang dia serap dari hawa nafsunya. Syahbet menyebutkan hati manusia menjadi dua. Ketika ada fitnah menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang selamat dari fitnah itu, dan orang-orang yang hanyut dalam fitnah tersebut. Maka hadirin kaum muslimin, mari kita memahami pembahasan ini agar kita selamat darinya dan menjadi orang yang kokoh di atas al-haq dalam hidup ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa kiat yang harus kita perhatikan dalam menghadapi fitnah, atau sebelumnya kita akan sebutkan contoh fitnah syahwat. Nanti akan kita sebutkan contoh fitnah syubhat. Contoh fitnah syahwat. Syahwat ini yang paling berat dihadapi oleh kaum laki-laki adalah fitnah perempuan. Diawali dengan perkara yang mungkin sangat kecil dan sangat halus. Adanya SMS yang masuk, WA masuk, tanpa diketahui nomornya siapa, cuman ada titik-titiknya. Antum penasaran, ini laki-laki apa perempuan ya? Tidak tahu itu perempuan, ahwat atau ikhwan siapa, ada muncul. Akhirnya engkau tertarik untuk membalasnya. Ada rasa penasaran, pengen tahu siapa orang ini. Laki apa perempuan ya? Terus ketika itu dilanjutkan, Anda telah tertitik hitam. Dan itu Anda berarti Anda sudah asyraba minha, telah menyerapnya, membuka hatimu untuk masuk pada ranah zina. Betul, ternyata engkau penasaran, lanang apa wadon sih? Langsung pertama di miss call. Ini ada enggak ya sinyal penerimaan? Coba-coba. Oh, mungkin mau ditelepon, antum telepon. Oh betul, wong wadon. Langsung hati ini, langsung yansif, menyerap lebih dalam lagi. Perempuan, ayu apa orang ya? Terus seperti itu disyawat, terus satu demi satu. Sering akhirnya miss call, calling, telepon, sananya juga terfitnah. Lanjut demi lanjut, kopi darat, ketemuan.
bener jilbab ireng ahwat berarti iki. Waduh. Lanjut terus tanpa dia menghentikannya. Bablas terus, syaitan tidak akan menghentikan langkahnya. Faman asyrabaha, siapa yang dia menyerap fitnah itu helai demi helai tadi, dia akan terus menghitam. Pada ujungnya syaitan berhasil menjerumuskan dia pada perzinaan. Zina telinga, zina hati, zina mata, untuk kemudian zina kemaluan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula fitnah dalam hal syahwat, syubhat. Syubhat, wahai kaum muslimin, dikatakan syubhat atau syubhat jamaknya sesuatu yang rancu. Dikarenakan di situ tercampur antara hak dan batil. Kalau batil murni, hati kita langsung menolak, wah ini batil kok. Buat apa diikuti? Tetapi ketika hal itu nampak seakan-akan al-haq, hati kita terbuka. Karena memang di situ ada al-haqnya. Masa iya syekh ini sesat? Wah kayaknya ndak sih. Masa syekh sesat? Hatimu membuka peluang. Tidak meng-cross check. Tidak tabayun, tidak talabul ilmi, tidak muasalah dengan para ulama. Tetapi Anda berhusnudzon. Awal mulanya sikap ini ada benarnya. Tetapi ketika Anda bukan pada tempatnya, antum jahil dalam problem itu. Antum tidak mengerti perkara apa yang sedang dibicarakan oleh para ulama. Anda terhanyut masuk dalamnya. Dasar tergesa-gesa. Setak browsing. Saya masuk dunia ini, sahab ini, syabakah ini, internet ini, web ini, situs ini. Terus hanyut. Kemudian Anda dengan kejahilannya seakan-akan sebagai ulama menghukumi. Menurut saya, setelah membuka-buka website, syekhnya website, syekh Google. Menurut saya, komentar akhirnya dan kejahilannya. Siapa Anda? Apakah Anda seorang alim yang sudah teruji dalam menghadapi sekian banyak fitnah? Anda bukan syekh, bukan pula talibul ilmi, bukan orang yang memiliki ilmu yang kokoh. Anda membuka dirimu dalam ranah yang bukan kapasitasmu. Akhirnya fitnah demi fitnah masuk. Engkau condong dengan kejahilanmu membela yang kau sangka benar, padahal itu adalah salah. Ini tasarru'. Orang tersebut tergesa-gesa dalam fitnah yang bukan ranahnya dia, bukan kapasitas dia. Maka jatuhlah dia pada kesesatan dan dia menilai itu adalah sebuah al-haq. Untuk kemudian tidak tercabut kesesatan itu dari hatinya dan berlanjut pembelaan kepada kebatilan. Sudah terlanjur, maka diteruskan walaupun sudah dinasihati. Sudah kepalang basah, terjun pada bid'ah ini, syubhat ini. Sudah terkenal dia membela di dunia maya, maka dia pun malu mencabut kesesatannya. Gengsi. Falamma zahu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka walaupun dulunya dia di atas ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya syubhat. Awal dilihat oleh manusia kayaknya benar loh. Terus dan terus. Siapa yang terus dan terus tadi hanyut padanya, maka qalla yakuna najihan, sedikit sekali akan selamat. Maka Syekh Ubaid al-Jabiri, dan kami akan sampaikan nanti kelanjutannya dengan materi dari Syekh Muhammad Bazmul, kiat dalam istiqamah di atas al-haq supaya kokoh di atasnya. Insyaallah. Talim kita sampai jam berapa ini? Banyak ini, Pak. Sampai jam 8.
atau setengah 8? Jam 8. Ngantuk mboten jenengan, Pak? Cuma duduk saja kok. Kiat yang pertama, qala Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam menghadapi fitnah syubhat yang kita bicarakan. Kalau menghadapi fitnah syahwat itu lebih ringan. Tapi bukan berarti disepelekan, Pak. Kalau tadi contohnya tentang wanita. Banyak di antara kita yang tergelincir dalam jebakan syaitan dikarenakan apa? Harta, bisnis. Dulunya aktif ngaji sebelum bisnis itu. Tatkala jatuh pada bisnis itu dan hasilnya memuaskan, sudah tidak lagi kelihatan di majelis ta'lim. Banyak yang seperti itu, Bapak? Banyak. Waspadalah. Jangan Anda beralasan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, ini dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri, kemudian tidak pernah ta'lim dan masih mengaku di atas al-haq. Waspadalah, Anda akan berubah. Kondisimu akan berubah. Syaitan akan menarikmu kepada jurang kemaksiatan. Itu pelan-pelan. Awalnya engkau berbisnis kecil-kecilan, hobi burung umpamanya. Dan ini juga banyak menjebak. Hobi burung. Kemudian karena burungnya mau dibeli supaya harganya mahal, ikut kontes. Ikut kontes, banyak pergaulan dengan mereka-mereka yang tidak di atas ad-din. Syurbud dukhon, musik, di antara mereka teplekan, main judi. Kondisimu awal-awal adalah risih melihatnya, nggak enak, nggak nyaman, bau. Itu nggak sesuai dengan kondisimu karena engkau talim, mengenal ilmu. Tetapi kalau Anda tetap di situ, lambat laun Anda juga akan apa? Akan menyesuaikan diri. Lambat laun yang tadinya risih sudah nggak risih. Yang tadinya bau rokok menyengat, sekarang malah sudah ingin apa? Nyicipi. Pertamanya dia mengulum jarum. Jarum beneran, Pak. Baru kemudian yang lainnya. Tadinya dia cici dengan pemandangan wanita mutabarijah. Wanitanya mutabarijah, perempuannya risih. Lambat laun menikmatinya. Enakan. Terus berpindah alammu dari ikhwan-ikhwan yang mendukung istiqamah di atas ilmu, berpindah kelompok pergaulanmu dengan mereka ahlul maksiat dan pendosa dalam karena urusan apa? Bisnis manuk. Pergaulan bi'ah. Situasi lingkungan kondisi membentukmu. Tidak sedikit ikhwan kita terhempas gara-gara ini. Hati-hati. Tetapi itu lebih ringan dibandingkan dengan menghadapi fitnah syubhat yang muncul seakan-akan itu salafi, padahal itu bukan salafi. Seperti Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Banyak thalabah Indonesia, ikhwan-ikhwan kita yang duduk di Ma'bar. Di depannya ulama besar di waktu itu, Muhammad al-Imam al-Ma'bari, Ar-Rimi al-Ma'bari, yang kalau ceramah begitu keras suaranya, dalilnya keluar begitu banyak. Ulama Ahlussunnah di zamannya dulu, sebelum ditahdzir oleh para ulama. Siapa yang menyangka akan terjadi penyimpangan dari orang ini? Syekh padahal loh ulama
Kok bisa? Itulah yang namanya syubhat. Bukan hanya masuk pada mereka-mereka yang jahil. Syubhat masuk pada mereka-mereka ulama-ulama. Yang terakhir adalah fitnahnya mereka-mereka musaffikin yang menuduh para ulama ahlu sunnah sebagai safiqah yang dipimpin oleh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali, yang untuk mungkin sudah mengetahui tentang fitnah ini. Kok bisa kaliber beliau jatuh pada dosa pencelaan pada para ulama dengan tuduhan-tuduhan keji? Di antaranya ahir yakni zani, dalam keadaan tidak ada bukti, dalam keadaan penuduhan terhadap mukmin dengan tuduhan zani ini sangat besar, tidak diterima persaksiannya dan harus dicambuk 80 kali. Kok bisa sekali beliau jatuh pada hal yang seperti ini? Heran kita. Heran. Kalau mereka saja bisa jatuh, yang memiliki ilmu, lebih lagi kita kaum muslimin, kewaspadaan harus selalu waspada. Maka di bawah ini ada beberapa kiat yang baru kita perhatikan. Di antaranya disebut oleh Syekh al-awwal. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan at-tazawwudu minal ilmi syariah. Yang pertama adalah kita menghiasi diri dengan ilmu syariah. Menghiasi diri dengan ilmu apa? Syariah. Kita tahu kaum muslimin, di antara faedah ilmu adalah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Di antara dalilnya Nabi kita menyebutkan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal, selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Ini kiat pertama, at-tazawwudu, membekali diri dengan ilmu yang syar'i, sehingga akan selalu jelas al-haq itu dan akan selalu jelas al-batil itu dengan kita menambah ilmu dan menambah ilmu. Kita tahu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari zulumat menuju nur adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Selama kita belajar, ada fitnah tentang satu hal. Fitnah itu ada dua kaum muslimin, disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Fitnah pertama, fitnah lam yatabayyan. Fitnah di mana belum jelas al-haq dan al-batil dalam hal itu. Seperti yang sekarang terjadi. Siapa yang benar? Antara para masyayikh, murid-muridnya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari yang dituduh sebagai safiqah, atau beliau Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali yang menuduh mereka sebagai safiqah. Ketika awal-awal munculnya fitnah ini membingungkan. Kok bisa ada perkara ini? Kok bisa muncul kekacauan seperti ini? Tatkala fitnah itu belum jelas antara mana yang hak, mana yang batil, maka Anda jangan ikut terjun pada fitnah itu. Tetapi ketika fitnah itu sudah nampak jelas, bagaimana jelasnya? Engkau talabul ilmi tentang hal itu, engkau menelitinya dengan seksama melalui bimbingan para ulama, dan itu kiat yang kedua nanti akan kami sampaikan. Maka engkau ketika sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil, engkau membela yang hak. Nusratul hak, harus membela yang hak, mengatakan yang hak sebagai hak, dan engkau harus menyatakan yang batil sebagai batil ketika fitnah itu sudah jelas. Maka at-tazawwudu bil ilmi ini sesuatu yang harus
Dengan talabul ilmi maka informasi akan masuk pada kita melalui jalur yang benar. Tapi kalau kita meninggalkan ilmu, maka fitnah itu akan cepat menghampiri kita. Dan banyak ikhwan-ikhwan kita yang hanyut dengan fitnah hajuri. Itu dikarenakan dia awalnya futur, tidak talabul ilmi. Hanyut pada fitnahnya Al-Imam Ma'bari juga dikarenakan fatur itu. Di antaranya mereka orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Sehingga dia terlambat informasinya dengan hak. Maka dia tersambar fitnah itu. Kiat yang kedua adalah mulazamatu ulama. Kita dalam menghadapi fitnah yang ada, hendaknya kita berpegang teguh dengan para ulama. Ulama siapa yang dimaksudkan? Syekh Ubaid memberikan rinci. Qala Syekh, ahli al-ilm al-mashhud lahum bil wara'i wat taqwa. Yaitu para ulama yang dipersaksikan memiliki jiwa wara', kehati-hatian, tidak serampangan, tidak ngawur, tidak berbicara tanpa hujjah. Mereka ulama-ulama yang dikenal wara' dan memiliki takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rusuhi qadami fil ilmi, dan mereka ulama-ulama yang memiliki kedalaman dalam ilmu, wa sad'i bil haq, dan terkenal membela al-haq, wa da'wati ila sunnah, dan terkenal mendakwahkan as-sunnah. Ulama seperti itu yang hendaknya engkau ikuti, yang tidak ada pembicaraan tentang mereka. Orang yang lurus dalam membela al-haq, yang tidak terdapat padanya al-hawa. Hakada kaum muslimin. Nasihat dari beliau, kalau kita tidak mulazamatu ahlul ilmi, berhubungan terus dengan para ulama, muasalah dengan mereka, maka kita akan bingung dalam menghadapi fitnah itu. Dan pada ujungnya kita akan memutuskan dengan kedangkalan ilmu, menilai dengan kedangkalan ilmu, akhirnya hanyut dengan sebab apa? Atifiyah, perasaan. Ini guruku, ini syekhku, saya mengenalnya sebagai orang yang baik. Betul engkau mengenalnya di waktu itu, sebelum dia jatuh pada fitnah. Ternyata Anda tidak mengetahui fitnah apa yang telah menimpanya. Anda selalu husnudzan dan pada ujungnya hanyut padanya. Hakadha kaum muslimin. Kiat yang kedua ini sangat menentukan keberhasilan seorang kokoh di atas al-haq atau akan hanyut. Ini apa? Mulazamatul ulama. Jangan berdiri sendiri, jangan istiklalan. Saya kepengen sendiri, saya tidak mau dengan ustadz A, ustadz B, saya tidak mau dengan ulama A, ulama B, saya poros tengah. Tidak mau dengan ini dan tidak mau dengan itu. Poros tengahmu itu dibangun di atas jahalah, kebodohan. Engkau menilai ulama dengan kejahilan. Dikarenakan Anda tidak mulazamah dengan ulama, mengakibatkan engkau komentar, engkau meyakini, engkau memilih, engkau menilai, engkau memutuskan dengan atifiyah, perasaan. Ini adalah jebakan syaitan. Kita bisa selamat dari jebakan ini jikalau kita apa? Yang pertama, tetap thalabul ilmi dengan berhati-hati dari fitnah yang ada, dan tetap mulazamatul ulama, ulama yang terpercaya, yang memang terkenal membela sunnah, gigih dalam menerangkan yang batil sebagai batil.